Kami sampaikan kembali, hadirin yang terhormat, selama ujian promosi berlangsung, kami mohon dengan hormat agar telepon genggam tidak diaktifkan. Selain penguji yang telah ditunjuk, tidak diperkenankan mengaktifkan audio dan video selama sidang promosi berlangsung. Terima kasih. Ketua dan anggota tim penguji promosi Doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Saudara promovendus dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang.
Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu hukum dimulai. Dipersilahkan Ketua Sidang memimpin acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya akan memperkenalkan para promotor, co-promotor, dan para penguji dari Promovendus, Saudara Narendra Jatna. Bertindak selaku promotor, Profesor Dr. Rosa Agustina, SH.MH. Co-promotor, Dr. Freddy Haris, SH.LLM, Dr. Edmund Makarim, Eskom, SH.LLM, dengan para penguji, Profesor Dr. Topo Santoso, SH.MH, Profesor Dr. Farida Patinggi, SH.MHum, maaf saya ulang, Profesor Dr. Farida Patinggi, SH.MHum, Dr. Feby Mutiara Nelson, SH.MH, dan Pak Kurnia Toha, SH.LLM, PhD. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka. Saudara Promovendus, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung dalam rangka ujian promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Pemberdayaan Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Pengelolaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Untuk selanjutnya, saya persilahkan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Rosa Agustina, SH.MH, sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Terima kasih, Ketua Sidang. Saya persilahkan Saudara Promovendus untuk membacakan ringkasan disertasi. Waktunya 15 menit. Silakan. Yang terhormat Ketua Sidang, yang terhormat promotor, yang terhormat co-promotor, dan hadirin yang kami hormati. Perkenankan saya membacakan inti dari disertasi saya yang berjudul Pemberdayaan Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Pengolahan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Besarnya komunitas pengguna layanan internet serta pesatnya kemajuan teknologi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan terhadap data pribadi para pengguna internet. Data dinilai sebagai new oil karena dinilai sebagai sumber daya yang tidak terhingga nilainya. Data adalah satu-satunya sumber daya yang didapatkan setiap hari dan bertumbuh volume dan nilainya. Menjalin nilai strategis di data pribadi tersebut sepatutnya diberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Peraturan mengenai pelindungan data pribadi Indonesia yang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum ada aturan secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Dari banyak regulasi tersebut, belum ada satupun yang mengatur secara ekspresif terbit mengenai prosedur hukum atas pengolahan data pribadi secara menyeluruh. Regulasi perlindungan data pribadi yang ada hanya mengatur mengenai substansi perlindungan data pribadi dalam sektor-sektor tertentu, sehingga terdapat blank spot dalam proses implementasi dan atas penegakan hukum kita terjadi penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Lemahnya pengaturan dan penegakan hukum tersebut telah mengakibatkan banyaknya terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi, khususnya dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi kerap terjadi akibat dari kesalahan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik. Kasus-kasus seperti kebocoran data pengguna Facebook, pengguna Tokopedia, kasus pinjaman online, bahkan terkait pengolahan data pribadi oleh institusi negara antara lain seperti kasus IKTP, BPJS, Kesehatan, Asuransi, BRI Life, Sisminwakum telah menunjukkan betapa minimnya tanggung jawab negara terhadap perlindungan data pribadi yang dikelola dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Padahal segera negara dapat hadir untuk melindungi warganya dengan cara pemaksaan kepada penyelenggara sistem elektronik tersebut guna memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan bertanggung jawab atas data pribadi pengguna yang disimpan dan dikelolanya. Pada saat ini sebenarnya sudah ada beberapa kementerian atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Namun demikian kementerian lembaga tersebut belum dapat secara maksimal memberikan perlindungan sehingga belum dapat memenuhi konsep kehadiran negara sekutu pemerintah dan memberikan perlindungan dan rasa tentram bagi pemilik data ketika terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadinya dan penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam disertasi ini, Promovendus mengajukan kejaksaan sipil jaksa pengacara negara untuk dapat diberdayakan peran dan fungsinya guna memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang dengan tugas dan kewenangan diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan pasal 30A, pasal 30B, dan pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tugas kejaksaan paling dikenal masyarakat yang melakukan penuntutan dalam perkara pidana
Adapun demikian, Kejaksaan memiliki kewenangan jauh lebih luas, yaitu dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta ketitipan dan ketertiban umum. Sebagai open buyer ministry, Kejaksaan dapat bertindak mewakili negara dan atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, bahkan melakukan tindakan penegakan hukum demi kepentingan umum dan atas kepentingan negara untuk membela dan melindungi kepentingan rakyat. Pemerintahan Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dan Pelindungan Data Pribadi merupakan unsur kebenaran atau novelty dalam disertasi ini. Konsep pemberdayaan peran dan fungsi Kejaksaan Sipil Jaksa Pengacara Negara dan Pelindungan Data Pribadi dikemukakan dalam rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang saat ini masih dalam pembahasan oleh DPR dan pemerintah. Konsep ini dikembangkan dan dianalisis lebih lanjut oleh Promovendus secara lebih jelas dan berstruktur menggunakan 3 teori hukum sebagai pisau analisis untuk menjawab terhadap permasalahan permasalahan yang diajukan dalam disertasi ini, yaitu: 1. Mengapa perlu ada peran dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara untuk mewakili kepentingan umum dan kepentingan negara? 2. Bagaimana penyelenggaraan pelindungan hukum terhadap data pribadi yang dikelola oleh penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia? 3. Bagaimana pemberdayaan peran dan fungsi jaksa pengacara negara terhadap pengelolaan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia? Banyak 3 teori hukum yang digunakan dalam disertasi ini digunakan sebagai berikut. 1. Dari negara setaraan atau welfare state. Dalam kaitannya pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik, negara tidak boleh hanya semata-mata hadir, misalnya hanya dengan membuat regulasi. Namun demikian, negara harus melakukan intervensi secara langsung melalui aparaturnya, sehingga dapat dipastikan wujudnya pelindungan data pribadi, terutama ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik. Pemerintah dalam konteks ini, Kejaksaan memiliki fungsi dan perannya sebagai pengacara negara berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan dan pertanggungjawaban terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi telah dijalankan dengan baik, sehingga tidak melanggar kepentingan negara maupun kepentingan umum. Negara Sipil Kejaksaan memastikan tidak ada penyalahgunaan oleh penyelenggaraan sistem elektronik terhadap data pribadi setiap orang. Dengan teori negara kesejahteraan atau welfare state dalam disertasi ini untuk menganalisis perbuatan penyalahgunaan terhadap data pribadi, seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawabnya hukum yang koheren dan proporsional sesuai bentuk perbuatannya, baik itu perdata, administrasi maupun pidana. Selain itu, demi kepentingan umum dan keadilan negara, sipil pemerintah seharusnya dapat dipastikan ada tindakan penghapusan dan atau take down atas data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik, baik yang bersifat domestik maupun lintas negara. Disertasi ini menganalisis lebih jauh bentuk negara kesejahteraan menjadi negara madani atau nation wealth generation, di mana pada tataran ini negara tidak lagi menjadi sumber utama pemberi kesejahteraan, namun memudahkan rakyat atau pihak swasta untuk berkontribusi dan bekerjasama dengan negara sipil pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Dalam bentuk negara madani, negara sipil pemerintah dituntut tetap menjadi fasilitator atau regulator, sementara campur tangan dari rakyat ke swasta ditujukan untuk dapat meringankan beban pemerintah, sehingga penyelesaian negara dapat lebih bersifat efisien. Adanya kontribusi rakyat atau swasta dan penyelesaian negara ini antara lain dapat dilihat dari kerjasama dalam bentuk public-private partnership dalam bidang infrastruktur atau pembentukan organisasi swasta yang berkolaborasi dengan pemerintah. Dengan menggunakan teori ini, Promovendus mendenasionalisasi konsep data pribadi, Data Protection Officer atau DPO yang dianut oleh negara GDPR atau konsep Chief Protection Officer CPO di Amerika Serikat. Denasionalisasi adalah pengabdosian norma hukum internasional ke dalam hukum nasional yang sebabkan yang sumber isi, logika, bahkan interpretasi atau penerapan yang meminjam kalau tidak dapat disebut sebagai mengikuti sepenuhnya norma atau proses resolusi hukum internasional, transnasional, ataupun institusi antar pemerintahan. Dengan prinsip denasionalisasi, konsep DPO, CPO yang diperkenalkan di Indonesia sebagai pejabat atau petugas yang melaksanakan pelindungan data pribadi atau PPDP, di mana konsep ini memiliki karakteristik utama dari negara yang madani, yaitu adanya kerjasama dan kolaborasi antara negara, sipil pemerintah dengan rakyat atau swasta dalam bentuk public-private partnership, di mana konsep DPO, CPO, PPDP bukan pemerintah dan swasta dan atau profesional yang bertugas memastikan bahwa kaidah pelindungan data pribadi telah terlaksana dengan baik dalam penyelenggaraan sistem elektronik. DPO, CPO, PPDP bekerja diawasi dan atau berdasar sertifikasi Komisi Pelindungan Data Pribadi yang bersifat independen yang berdasarkan perspektif komparasi dan disertasi ini adalah mengikuti Commission Nationale de l'Informatique et de la Liberté atau CNIL di Prancis. 2. Teori keadilan. Digunakan untuk melihat bahwa setiap permasalahan data pribadi harus seimbang dan adil sehingga orang tidak dirugikan karena telah menyerahkan data pribadi kepada pihak lain, baik dalam konteks data controller maupun data prosesor. Dalam menentukan keadilan data pribadi harus dilihat dengan melihat nilai ekonomis yang diambil serta dampaknya kepada kehidupan pribadi dari pemilik data yang bersangkutan. Data pribadi yang diinput seseorang ke dalam sistem elektronik yang dikelola oleh sistem elektronik tidak dapat dikatakan bahwa ia telah menyerahkan kepemilikan data pribadi kepada penyelenggara sistem elektronik, karena yang diserahkan hanyalah hak pengelolaan atas data pribadi. Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi data pribadi yang dikelola dan menjadi tanggung jawabnya. Melihat dari keadilan juga akan dianalisis keadilan bagi pihak pemilik data manakala pihak penyelenggara sistem elektronik yang dipercaya untuk mengelola data pribadi tersebut telah menyalahgunakan data pribadi baik di dalam atau online maupun di luar jaringan atau offline dari sistem elektronik. 3.
dari keadilan interaktif atau interaktif justice. Dipergunakan untuk mengetahui apakah negara telah dibekali hak untuk membatalkan tindakan pelanggaran sistem elektronik terkait pengelolaan data pribadi. Dari keadilan interaktif mensyaratkan bahwa manakala seseorang diberikan hak untuk melakukan sesuatu, maka dia juga harus diberikan hak untuk membatalkan atau melakukan ulang tindakannya tersebut. Dalam konteks pelindungan data pribadi, maka apabila seseorang diberikan hak untuk memasukkan data pribadi ke sistem elektronik, maka seyogyanya juga diberikan hak untuk menghapus atau menarik kembali data pribadi yang telah dimasukkannya. Menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang akan menjamin tindakan tersebut terlaksana dengan baik? Siapa yang dapat menjamin penyelenggara sistem elektronik akan patuh melakukan hal tersebut? Para hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil penelitian, jawaban atas pokok-pokok pemetaan dalam disertasi ini yaitu sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan permasalahan pelindungan data pribadi, disebutkan bahwa keadilan negara dapat diwakilkan oleh kejaksaan, siku jaksa pengacara negara. Karena kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan melakukan penuntutan di dalam bidang pidana, tapi juga dapat mewakili kepentingan umum dan kepentingan negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kewenangan jaksa untuk mewakili kepentingan umum ini juga sebagaimana terdapat dengan negara lain, baik yang mengandung tradisi civil law maupun common law dalam asas dominus litis serta konsep open barem ministry dan parens patriae. 2. Berkaitan dengan permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi dan dengan sistem elektronik, disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi yang ada pada saat ini masih bersifat sektoral dan belum optimal. Negara telah hadir dari sudut legislasi antara lain dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Admindung, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Kearifan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, pengaturan dalam undang-undang tersebut masih bersifat sektoral dan belum ada keseimbangan para pihak sehingga dalam memberikan ketentraman di masyarakat. Untuk itu, negara siku pemerintah harus melakukan intervensi baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan untuk memastikan posisi yang adil dan seimbang antara pihak negara dengan masyarakat. Bentuk kontribusi dan partisipasi public-private partnership dan diwujudkannya mengikutsertakan masyarakat swasta melalui konsep DPO, CPO, PPDP yang akan bekerjasama dengan jaksa pengacara negara dalam wadah Komisi Perlindungan Data Pribadi yang independen. 3. Berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi jaksa pengacara negara dalam data pribadi oleh pelanggaran sistem elektronik adalah suatu keniscayaan. Kejaksaan adalah suatu lembaga yang dianggap paling tepat memiliki serta kewenangan untuk mewakili kepentingan umum sebagaimana lembaga Open Barem Ministry di Belanda. Kejaksaan dapat memberikan perlindungan hukum secara komprehensif di mana tidak hanya kewenangan melakukan penuntutan secara pidana, namun juga secara perdata dan tata usaha negara melalui jaksa pengacara negara sebagai perwujudan kewenangan Open Barem Ministry dan parens patriae. Promotor, kopromotor, para penguji dan hadirin berbahagia. Kompendus mengajukan saran-saran sebagai berikut. 1. Mendorong untuk dibentuknya peraturan pelaksanaan yang lebih detail dalam Undang-Undang Kejaksaan sehingga dimungkinkan pemberdayaan jaksa pengacara negara guna memberikan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kompendus telah merancang skema pemberdayaan peran dan fungsi jaksa pengacara negara dalam melaksanakan perlindungan data pribadi dalam pelanggaran sistem elektronik, yaitu mulai skema pengajuan gugatan secara administrasi, perdata atau tuntutan pidana, skema pemanfaatan peran kejaksaan melalui fungsi intelijen negara, dan skema pengajuan gugatan penghapusan data dan rangka memberikan ketentraman bagi rakyat Indonesia. 2. Guna mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik, Promovendus menyarankan beberapa bentuk perlindungan dinilai paling tepat untuk dilaksanakan menimbang situasi dan kondisi di Indonesia, yaitu pertama, perlindungan hukum dengan membentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, di mana disertasi ini mengusulkan agar peran kejaksaan baik secara pidana melalui penuntut umum maupun secara perdata melalui jaksa pengacara negara diatur secara tegas dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi agar mengkombinasi pendekatan objektif dari Uni Eropa dengan pendekatan subjektif dari Amerika Serikat, serta dilakukan denasionalisasi terhadap konsep lembaga independen yang bertugas mengawasi perlindungan data pribadi. Menjadi catatan sendiri merujuk kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 yang menginginkan penyandang birokrasi akan menjadi kendala yang pembentukan komisi independen. Menurut Promovendus, untuk sementara waktu fungsi komisi independen tersebut dapat diabsorpsi dilekatkan ke dalam komisi informasi. Mengingat dalam kewenangan komisi informasi sudah diatur kualifikasi informasi yang dikecualikan pada pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sehingga dapat dielaborasi terkait perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi. Kedua, perlindungan hukum dengan memberdayakan peran dan fungsi jaksa pengacara negara sebagaimana dalam draft pasal 59 ayat 1 RUU Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa kejaksaan dapat mewakili pemerintah dan negara demi kepentingan publik. 3. Promovendus telah merumuskan dalam bentuk time frame waktu, yaitu jangka pendek, menengah, panjang guna memberdayakan jaksa pengacara negara yang pada pokoknya sebagai berikut. Jangka pendek, dilakukan pendekatan sektoral melalui optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing kementerian lembaga, namun dibentuk semacam tim terpadu oleh payung hukum berupa peraturan presiden atau keputusan presiden sehingga ketika ada pengaduan laporan terkait penyalahgunaan data pribadi dapat ditelaah bersama antara kementerian lembaga untuk merumuskan pendekatan terbaik guna menindaklanjuti persoalan tersebut. Jaksa melalui perannya sebagai Open Barem Ministry dapat membela kepentingan publik dan berperan sebagai penggugat maupun pihak yang mengajukan permohonan penetapan kepada hakim untuk tindakan hukum terkait perlindungan data pribadi dan atau permohonan penghapusan data pribadi yang disalahgunakan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
Dalam jangka pendek juga dapat digunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok atau class action. Dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi yang bersifat masif dan menimbulkan korban yang cukup banyak, di mana gugatan perwakilan kelompok ini dapat dikuasakan kepada jaksa pengacara negara. Jangka menengah, mengenai pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi. Diharapkan dari RUU Pelindungan Data Pribadi tersebut terdapat ketentuan yang mengatur tindakan hukum terhadap publik data pribadi yang dirugikan atas perbuatan penyalahgunaan data pribadi. Dalam jangka menengah ini dapat diberdayaan Komisi Informasi dengan menambahkan kewenangan terkait pelindungan data pribadi sebagai pengganti sementara sebelum dapat terbentuk komisi yang secara khusus terkait pelindungan data pribadi. Jangka panjang, mendorong dibentuknya suatu komisi pelindungan data pribadi yang independen seperti Cendil di Prancis dan diadopsi konsep DPO atau CPO sesuai prinsip denasionalisasi. Adapun relasi yang dibangun antara pemberian jaksa pengacara dengan data protection officer atau chief protection officer serta komisi pelindungan data pribadi akan dikualifikasikan dalam dua fungsi yaitu preventif dan represif yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalam fungsi preventif, jaksa pengacara negara bermitra dengan data protection officer atau chief protection officer yang berada di bawah pengawasan dan atau sertifikasi Komisi Pelindungan Data Pribadi dengan tujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan atau compliance pelaksanaan pelindungan data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam fungsi represif, ketika terdapat indikasi perbuatan penyalahgunaan data pribadi, maka Komisi Pelindungan Data Pribadi setelah menemukan dan atau menerima laporan atas hal tersebut dapat langsung melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada jaksa pengacara negara yang akan meneliti dan memilih tindakan hukum apa yang tepat untuk dilakukan terhadap perbuatan terindikasi penyalahgunaan data pribadi tersebut. Demikian paparan disertasi ini kami sampaikan dalam sidang terbuka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan penyanggah pertama yang terpelajar Bapak Kurnia Toha SHLM PhD untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Terima kasih Ketua Sidang, Saudara Prompendus. Selamat atas pencapaian hingga pada hari ini bisa ujian promosi. Saya telah membaca disertasi Anda. Ini bagus, senang membacanya dan perlu. Saya setuju jaksa pengacara negara mempunyai kewenangan melindungi kepentingan umum ataupun kepentingan publik. Namun topik disertasi saudara ini adalah mengenai data pribadi. Apa tepat kalau dilindungi oleh jaksa pengacara negara? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau pelanggaran terhadap data pribadi terjadi dan diwakili oleh jaksa pengacara negara, lalu bagaimana dengan kompensasi atau ganti rugi? Apakah ini untuk negara atau bisa juga diberikan kepada pribadi-pribadi yang dirugikan? Bagaimana dengan RUU? Apakah hal ini juga sudah diatur? Terima kasih. Silakan. Saudara Promovendus, silakan menjawab secara singkat dan padat. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Kurnia Toha SHLM PhD, izinkan saya menjawab. Yang pertama, kalau di sini memang dimasukkan data pribadi, memang ini lebih luas sebetulnya. Karena sebetulnya di dalam disertasi ini lebih berfokus kepada pelindungan data pribadi dalam konteks yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik. Jadi lebih spesifik ke situ. Dan kedua, untuk pertanyaan kedua, soal pelanggaran, apakah itu menghapus kewenangan individu untuk melakukan gugatan? Jawabannya tidak, tapi dalam praktek memang lebih sulit apabila individu berhadapan dengan kooperasi besar ataupun institusi negara. Karena lebih mewakili, kalau jumlahnya banyak dan itu untuk mewakili kepentingan umum atau publik, di mana memang fungsi jaksa pengacara negara adalah untuk mewakili kepentingan publik tersebut. Namun kalau individu tidak dihapus kewenangannya, namun tidak akan efektif dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Takutnya masih ada waktu. Sekiranya ingin menambah pertanyaan ataupun sanggahan, dipersilakan. Cukup Pak Ketua. Baik. Untuk berikutnya, kami persilakan penyanggah kedua yang terpelajar Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson, SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahan. Silakan. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang.
Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dan penghargaan atas keberhasilan Promovendus sampai pada tahap ini. Disertasi ini berhasil diselesaikan oleh Promovendus di tahun yang sama dengan diundangkannya Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, di mana Promovendus ikut berperan juga dalam disahkannya undang-undang tersebut. Pertanyaan saya terkait dengan disertasi saudara, ada 2 pertanyaan saudara Promovendus. Yang pertama, di halaman 104 sampai 105 disertasi saudara, saudara menyampaikan ada indikator dalam melakukan comparative study terkait dengan peran dan fungsi jaksa pengacara negara yang saudara lakukan dalam penelitian ini. Saudara membandingkan dengan negara Amerika Serikat, Australia, dan Prancis. Menurut saudara, jaksa selaku pengacara negara dapat mengajukan gugatan berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan permintaan orang lain. Sementara di halaman 105, saudara katakan jaksa selaku pengacara negara dapat mengajukan gugatan berdasarkan inisiatif sendiri. Saudara Promovendus menambahkan itu di dalam tabel, sementara di dalam uraian tidak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jaksa bisa mewakili kepentingan orang tersebut dalam rangka pelindungan data pribadi? Apakah jaksa akan bertindak sebagai pihak prinsipal atau dia bisa sebagai intervien dalam suatu perkara tersebut? Untuk pertanyaan pertama itu. Untuk pertanyaan kedua, salah satu kebaruan dari disertasi saudara terlihat di halaman 270 sampai 276. Di mana saudara mengatakan perlu ada pemberdayaan peran dan fungsi jaksa pengacara negara dalam perlindungan hukum terhadap pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Anda menyampaikan skema perlindungan data pribadi oleh jaksa pengacara negara itu ada 3 model. Yang pertama, mengajukan gugatan secara administrasi, kemudian perdata, kemudian tuntutan pidana. Yang kedua, pemanfaatan peran kejaksaan melalui fungsi intelijen negara. Yang ketiga, pengajuan gugatan penghapusan data dalam rangka memberikan ketentraman bagi rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apa beda gugatan perdata pada model pertama dengan gugatan penghapusan data pada model ketiga? Kalau kita lihat pada intinya, gugatan perdata di bagian ketiga itu adalah berbentuk permohonan. Tapi mungkin ini sejalan dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Tapi kita juga tahu bahwa permohonan dan gugatan itu berbeda. Permohonan itu menghasilkan penetapan, sedangkan gugatan menghasilkan keputusan. Bagaimana saudara mengkritisi Undang-Undang ITE pasal 26 ayat 2 dan ayat 3 ini? Itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Promovendus, silakan memberikan jawaban secara singkat dan padat. Baik. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Feby Mutiara Nelson, SAMH, izinkan saya menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah jaksa bisa mengajukan, memposisikan diri, mewakili dirinya sendiri atau dengan kuasa? Iya, karena memang kalau begitu pendekatannya, bahwa secara ex officio ada yang karena jabatannya jaksa dapat mewakili kepentingan publik. Tapi di sisi lain, jaksa juga dapat sebagai relasione, dia dapat menjadi kuasa daripada pihak lain untuk mewakili kepentingannya. Nah, untuk itu di Indonesia memang pada saat ini di Undang-Undang Kejaksaan 16 2004 tidak spesifik menyebutkan perbedaan tersebut. Namun dalam Undang-Undang yang terbaru 11 2021 sudah disebutkan bahwa jaksa dengan kuasa atau tanpa kuasa dapat mewakili kepentingan pemerintah ataupun masyarakat untuk kepentingan atas nama kepentingan umum atau kepentingan publik. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2, bahwa memang ada 2 perbedaan untuk yang take down. Yang pertama gugatan itu semacam misalnya ada hal ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan yang permohonan itu seperti halnya untuk melakukan semacam take down. Jadi apabila ada kesalahan dia tidak boleh tampil lagi, maka diajukan permohonan penetapan agar dilakukan take down terhadap data yang akan ditampilkan tersebut. Terima kasih. Masih ada cukup waktu jika Bu Feby ingin menambah pertanyaan. Cukup, pimpinan sidang.
Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada penyanggah ketiga yang amat terpelajar, Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM HUM, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahan. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, promotor, ko-promotor dan seluruh tim penguji dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama tentunya terima kasih saya diundang selaku tim penguji pada ujian promosi doktor Universitas Indonesia ini. Dan kebetulan memang Fakultas Hukum Unhas itu adalah anak dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alhamdulillah hari ini anaknya datang untuk juga bisa bersama-sama dalam proses pendoktoran di Universitas Indonesia ini. Pertama-tama apresiasi kepada saudara Promovendus, alhamdulillah tiba pada titik yang sangat menentukan hari ini setelah melewati perjalanan panjang yang luar biasa di tengah kesibukan sebagai seorang jaksa yang sangat profesional. Kita perlu memberikan apresiasi karena tidak banyak jaksa maupun yang bekerja pada instansi lain yang dapat menempuh pendidikan tertinggi di bidang akademik ini. Begitu apresiasi yang tertinggi seperti itu, dan apalagi pada saat ini saudara mengkaji sebuah disertasi dengan isu penelitian yang sangat penting khususnya di era revolusi industri saat ini, yaitu pelindungan data pribadi. Baik, saya memiliki 2 pertanyaan saja juga seperti yang lain. Yang pertama bahwa di kesimpulan saudara, di kesimpulan pertama disertasi ini, Promovendus menekankan pentingnya fungsi jaksa selaku pengacara negara untuk mewakili kepentingan umum dan kepentingan publik dalam perlindungan data pribadi. Ya, saudara menyimpulkan bahwa dari analisis berdasarkan teori negara kesejahteraan dan teori keadilan, kejaksaan CQ, jaksa negara, pengacara negara paling memenuhi kriteria. Ya, ini Anda tekankan seperti itu. Paling memenuhi kriteria untuk menjalankan fungsi tersebut guna menciptakan ketentraman di dalam masyarakat, dan fungsi ketentraman ini menurut saudara hanya dimiliki oleh kejaksaan, tidak pada instansi yang lain. Pertanyaan saya, bagaimana saudara menjelaskan berdasarkan kedua teori tadi, teori negara kesejahteraan maupun teori keadilan, untuk memastikan bahwa fungsi kejaksaan dalam hal ini jaksa pengacara negara dapat benar-benar memberikan ketentraman dalam arti pelindungan data pribadi, baik secara substantif maupun kelembagaan. Mengingat secara substantif dalam Undang-Undang Kejaksaan, fungsi JPN lebih bersifat pasif dengan mekanisme pemberian kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, disertasi ini juga menyimpulkan bahwa saudara menyanggah pandangan bahwa JPN hanya dapat bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Temuan disertasi ini menyimpulkan bahwa JPN tidak semata-mata bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, tetapi dapat lebih aktif untuk bertindak atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat tanpa berdasarkan surat kuasa khusus. Tentunya temuan ini menjadi menarik, sebab secara substantif sama tadi di pertanyaan saya pertama bahwa posisi kejaksa pengacara negara itu lebih bersifat pasif seperti itu. Nah, untuk itu saudara Promovendus mohon meyakinkan kepada kita semua ya bahwa JPN dapat menjalankan fungsi membela kepentingan umum dalam arti dapat diberdayakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengelolaan data pribadi seperti halnya fungsi utama kejaksaan di bidang pidana. Saya kira itu saja Ketua untuk dapat menjadi pertanyaan saya untuk saudara Promovendus. Silakan. Baik. Saudara Promovendus dipersilakan menjawab secara singkat, padat, dan jelas. Suaranya agak terlalu kecil. Baik, terima kasih. Yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM HUM, izinkan saya menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan teori kesejahteraan, kenapa jaksa dapat mewakili kepentingan publik? Karena jaksa dalam hal ini sebetulnya walaupun secara umum orang memahami tugas utamanya bidang penuntutan yaitu dalam pidana, namun ada fungsi lain jaksa itu
yang didapat dari tradisi dari hukum Belanda, yaitu sebagai open barang ministry. Di mana dalam fungsi open barang ministry itu jaksa dapat mewakili kepentingan publik ataupun kepentingan masyarakat. Nah, dalam Undang-Undang Kejaksaan yang 16 2004 memang disebutkan di jaksa dapat dengan suatu kuasa khusus dapat mewakili kepentingan negara ataupun masyarakat. Itu dalam Undang-Undang yang 16 2004. Walaupun secara implisit dalam undang-undang lain, pasal lain sebutkan bahwa jaksa juga dapat melakukan kewenangan berdasarkan undang-undang lain, yaitu sebagaimana fungsi yang aktif. Hal mana kalau di dalam pendekatan Australia ada dua pendekatan, itu jaksa mewakili kepentingan umum karena satu sebagai ex officio karena jabatannya dia mewakili kepentingan publik atau masyarakat, dan kedua adalah ex relatione, yaitu berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, memang dalam undang-undang baru, dalam Undang-Undang 11 2021 yang belum saya masukkan secara spesifik di sini karena disahkannya per tanggal 31, disebutkan bahwa jaksa dengan atau tanpa surat kuasa khusus dapat mewakili kepentingan negara ataupun kepentingan publik. Nah, untuk masalah yang kedua, untuk aktif dan pasif dalam konteks ketentraman, karena di dalam undang-undang dibandingkan misalnya dengan kepolisian ataupun dengan Kementerian Luar Negeri, undang-undang yang diberikan mandat untuk melakukan ketentraman berdasarkan undang-undang adalah hanya kejaksaan. Ini fungsi yang lebih tinggi daripada keamanan ataupun ketertiban, karena tentram itu adalah rasa nyaman dan terpenuhinya semua hal-hal yang seharusnya didapat oleh seorang warga negara. Demikian, terima kasih. Ya, baik, sedikit saja untuk saya tambahkan dari hal yang berkaitan dengan ketentraman. Tadi menarik sekali bagi saya, karena saudara mengatakan fungsi ketentraman. Ini saya kira ketentraman ini seperti, dapatkah saudara memberikan secara konseptual ketentraman itu seperti apa, sehingga betul-betul dapat fungsi JPN ini dapat, atau kejaksaan secara umum dapat memberikan ketentraman yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat kita ya secara luas. Secara konseptual ketentraman ini apa makna ketentraman ini sesungguhnya di dalam di tas ini? Silakan. Terima kasih, silakan. Jadi fungsi kenapa ada ketentraman itu berbeda dengan yang masih keadilan ataupun yang lainnya. Saya ambil contoh apabila misalnya ada penanganan kasus pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Mungkin yang bersangkutan telah dikenakan sanksi pidana, namun data yang dikelolanya atau disalahgunakan kan masih ada. Tentu menimbulkan ketidaktentraman. Untuk itu, fungsi lain dari jaksa selain penuntut umum, yaitu sebagai jaksa pengacara negara, memastikan bahwa data pribadi yang disalahgunakan itu di take down atau tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan. Jadi ini dia tentram karena dipastikannya bahwa data pribadinya tidak dapat disalahgunakan lagi. Karena berbeda konstruksinya dengan pidana yang dalam hal ini mungkin hanya dikenakan pidana badan ataupun perdata yang gugatan dia berdenda, tapi fungsi ketentraman adalah memastikan bahwa data pribadi tersebut tidak disalahgunakan lagi. Kira-kira sedikit lagi, implementasinya seperti apa? Bagaimana bisa membumikan atau mengimplementasikan ini betul-betul dapat memberikan ketentraman kepada masyarakat secara luas? Kalau saya boleh ambil contoh kasus yang pernah yang kami Mafendus tangani sendiri, yaitu kasus Bakum, yaitu kasus pidananya memang waktu itu terhenti. Ya, walaupun sudah dilaksanakan sampai tingkat Mahkamah Agung, tidak terbukti. Namun di sisi lain bahwa sistem Bakum diganti. Namun yang perlu dicatatan bahwa penanganan kasus pidana tidak menjamin bahwa data-data yang sudah dikelola oleh swasta itu sampai kemana tidak ada yang tahu. Sehingga di sini di Indonesia ada kekosongan hukum, bahwa seharusnya bukan hanya pidananya yang mengenakan pidana badan, tapi juga memastikan bahwa data pribadi tersebut tidak lagi disalahgunakan oleh yang bersangkutan. Nah, fungsi ini yang tidak ada. Jadi dalam disertasi ini, Pak Mafendus mengusulkan fungsi jaksa pengacara negara untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan data tersebut. Terima kasih. Ya baik, saya kira bagus sekali. Saya kira secara substansi itu harus jelas. Itu harus memiliki legal standing yang kuat untuk dapat mengimplementasikan itu. Di samping harus
secara tegas kelembagaannya di dalam pengaturan kelembagaannya di dalam undang-undang seperti itu. Saya kira saya cukup, Prof. Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada penyangga keempat yang amat terpelajar, Profesor Dr. Topo Santoso, SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim promotor, para penguji, saudara Promovendus dan Bapak Ibu seluruh hadirin. Saya menyampaikan selamat dulu untuk saudara Promovendus sudah sampai di tahapan ini di mimbar panas ya. Saya apresiasi ini naskahnya jauh lebih bagus dibanding ujian pada tahap-tahap selanjutnya. Jadi dari sisi koherensi, dari sisi analisis, ya, kemudian penulisan dan sebagainya, termasuk perbandingan yang waktu itu saya kritik pada saat ujian tertutup, sudah jauh lebih bagus. Jadi saya apresiasi. Selanjutnya saya ada 2 pertanyaan, tolong dijawab singkat-singkat saja, satu persatu. Pertanyaan saya terkait dengan teori ya, di halaman 19, Saudara Promovendus mengemukakan teori negara kesejahteraan. Kemudian Saudara Promovendus menghubungkan teori itu dengan berbagai lembaga ya, polisian, Komnas HAM, Kementerian Luar Negeri dan sebagainya sampai kejaksaan. Nah, pertanyaan saya begini. Coba dilihat substansi dari teori welfare state tadi, kemudian jelaskan dengan uraian mengenai kepolisian. Ya, ketika menguraikan kepolisian itu Saudara Promovendus menjelaskan tugas kewenangannya. Kemudian data-data penyidikan, ya, tindak pidana ini dan sebagainya gitu ya. Kemudian kesimpulannya adalah berarti sudah dilaksanakan nih teori welfare state karena negara sudah melindungi gitu ya. Tapi coba jelaskan, dikaitkan dengan substansi dari teori welfare state-nya, benar nggak seperti itu? Itu satu. Ini masih 1B. Tadi kan 2 pertanyaan ya, 1A, tadi 1B. 1B-nya tentang kejaksaan, masih di halaman 220 dan seterusnya, itu sampai kejaksaan kan. Di kejaksaan, kesimpulannya begini, Saudara Promovendus. Kalau kejaksaan, ini semua bisa dilakukan, teori tadi, welfare state tadi, dengan jaksa sebagai pengacara negara. Coba jelaskan gimana ujungnya, gimana uraiannya, argumentasinya kok bisa yang polisi tadi dikaitkan dengan tugas penyidikannya, tapi yang jaksa dikaitkan dengan tugas jaksa sebagai pengacara negara. Sama-sama menggunakan teori welfare state. Nah, itu 1A dan 1B. Silakan, singkat saja. Saudara Promovendus, dipersilakan menjawab secara singkat dan padat. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Topo Santoso SMH, izinkan saya menjawab. Jadi konteksnya kenapa gunakan welfare state, polisi sudah hadir yang dipaparkan soal pidana, karena dalam aspek yang lain jaksa dengan sebagai penuntut umum juga punya aspek sama-sama menggunakan instrumen pidana. Namun kenapa saya kemudian menganggap jaksa lebih tepat? Karena ada fungsi lain yang seperti yang ditanyakan oleh yang amat terpelajar Profesor Dr. Farida, itu fungsi ketentraman. Karena fungsi pidana dalam konteks ini mungkin masuk ke dalam welfare state dalam konteks untuk menciptakan suatunya keamanan dan ketertiban dan keadilan. Tapi wujud lain yang dapat diwujudkan dalam konteks pelindungan data pribadi adalah yang berbeda yang dimiliki oleh jaksa adalah menjamin adanya suatu ketentraman yang dalam hal ini adalah fungsi jaksa pengacara negara yang dapat memastikan bahwa data pribadi yang disalahgunakan oleh penyelenggara sistem elektronik itu tidak disalahgunakan lagi, baik dengan melakukan permohonan ataupun melakukan gugatan. Fungsi inilah yang tidak dimiliki oleh kepolisian. Demikian, terima kasih. Baik, cukup baik jawabannya, tapi nanti diskusi lebih jauh nanti ya setelah acara promosi ini. Yang kedua adalah saran. Sarannya ini kayaknya Saudara Promovendus ragu-ragu nih. Saran jangka menengah dibentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi. Tapi terus ditambahkan
Tapi mengingat sedang ada penyederhanaan lembaga bla bla bla, kayaknya nggak bisa nih. Jadi dimasukkan saja ke komisi lain. Tapi di jangka panjang, Saudara Prof. Hendus masih maksa lagi. Tetap perlu dibentuk komisi ini. Nah, sekarang saya mau tahu sebetulnya saudara ini mau membentuk komisi itu atau tidak? Nah, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya, memang keinginan Prof. Hendus adalah tetap dibentuknya komisi. Ini berkaitan dengan dari denasionalisasi yang disampaikan di dalam disertasi ini. Karena mau tidak mau lembaga yang sifatnya kaitan kerjanya lintas negara atau transnasional, maka dia harus dapat pengakuan dari sistem negara lain. Apabila kita hanya terpaku dengan bentuk Indonesia, itu sulit untuk dapat dilakukan karena tidak dikenali atau rekognisi dari lembaga atau negara lain. Sehingga dengan demikian sebetulnya berkeinginan ingin supaya tetap dibentuk Komisi Independen Pelindungan Data Pribadi tersebut. Namun tadi karena mau nggak mau RPJMN 2020 sampai 2024 menghendaki adanya penyederhanaan birokrasi, di mana pembentukan lembaga baru bukan sesuatu yang dipreferensi oleh pemerintahan saat ini, jadi jangka menengahnya disisipkan atau dikuatkan kembali lembaga yang sudah ada, yaitu Komisi Informasi untuk menjalankan fungsi sebagaimana komisi independen yang saya kehendaki tersebut. Terima kasih. Baik, cukup. Saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Prof masih punya waktu beberapa menit, sekiranya masih ingin berkenan mengeksplorasi Prof. Hendus. Saya Masih kira ada 3 menit. cukup, pimpinan. Nanti setelah selesai sidang saja kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada penyanggah kelima yang terpelajar Bapak Dr. Freddy Haris, SHLLM, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Prof. Hendus, Saudara Narendra Jatna. Yang jelas saya nggak bertanya, karena kalau bertanya nanti dibilang ngapain aja kok promotor. Ya. Cuma penting untuk dikemukakan, karena ini adalah program doktor, artinya ada sebuah filosofi yang baru yang harus Anda jelaskan, karena perlindungan data pribadi sudah ditulis oleh seorang dokter, yaitu Dr. Reda Mantovani di sini. Apa kebaruan Anda? Tolong jelaskan. Jadi biar orang tahu, oh ya, memang ada kebaruan di sini. Silakan jawab secara singkat. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Freddy Haris, SHLLM, izinkan saya menjawab. Jadi novelty yang membedakan dari penulisan yang lain, disertasi yang lain adalah dalam hal ini adalah ketentuan sifatnya formal. Sebab saya menawarkan jaksa pengacara negara dalam konteks pelindungan data pribadi. Memang ada beberapa disertasi yang sudah menulis tentang pelindungan data pribadi, namun itu tentang substansinya. Sedangkan yang formal sampai saat ini belum pernah ada yang menulis tentang bagaimana proses pelindungan data pribadi dalam konteks institusi atau kelembagaan. Nah, dalam disertasi ini secara formal institusi atau kelembagaan yang saya tawarkan adalah jaksa pengacara negara yang sebetulnya CQ-nya adalah sebagai melaksanakan fungsi open barang ministry ataupun parens patriae sebagaimana yang ada di dalam sistem common law. Ya, terima kasih. Tadi mungkin koreksi betul, tulisannya bukan data pribadi tapi penyadapan. Sekiranya Pak Freddy ingin memberikan tambahan catatan, masih punya waktu. Atau kami persilakan kepada Prof. Rosa. Baik, saya diberi kesempatan untuk bertanya. Saudara Narendra Jatna, Anda membandingkan peran dan fungsi jaksa pengacara negara dalam kaitannya dengan pelindungan data pribadi dengan Perancis, Amerika, dan Australia. Nah, kiranya lesson learn apa yang bisa diterapkan di Indonesia? Silakan dijawab. Silakan Prof. Hendus menjawab. Baik, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Tosa Agustina SMH, izinkan saya menjawab. Jadi saya menggunakan komparatif, perbandingan komparatif
sistem yang ada di Perancis, Amerika, dan Australia, dan bagaimana bisa digunakan. Sebetulnya Perancis tidak langsung dari Perancisnya, karena Perancis itu anggota Uni Eropa, di mana dalam Uni Eropa maka berdasarkan GDPR standarnya adalah mengikuti standar yang ada di Uni Eropa. Nah, dalam standar Uni Eropa yang menarik bahwa sebetulnya Uni Eropa negaranya juga beberapa keanggotaannya menganut sistem common law maupun Eropa kontinental. Nah, untuk yang Perancis kenapa dipilih? Karena sebetulnya akar hukum kita sebelum Belanda mentradisikannya kepada Indonesia, Belanda kemudian sebelumnya juga mendapatkan tradisi hukumnya dari sistem negara Perancis, di mana konstruksinya sama, yaitu konstruksi open barang ministry sebetulnya diambil dari sistem dari minister publik yang ada di Perancis, yaitu punya fungsi mewakili kepentingan publik ataupun kepentingan negara. Nah, sistem inilah yang dapat diambil untuk Indonesia untuk dapat rekognisi dari standar internasional sebagaimana yang dilakukan di dalam Uni Eropa. Sedangkan untuk Amerika, dia bukan pendekatan yang agak beda di sini. Amerika sistemnya adalah the common law, dia bukan parens patriae. Parens patriae perbedaannya dengan Eropa kontinental. Eropa kontinental pengacara negara itu mandatnya diberikan oleh hukum atau negara untuk undang-undang untuk melakukannya. Sedangkan dalam sistem Amerika Serikat, pada pokoknya setiap individu itu bebas melakukan apapun, namun apabila individu tersebut tidak mampu, maka negara akan masuk untuk melakukan suatu keseimbangan terhadap itu. Nah, di dalam pendekatan perlindungan data pribadinya, Amerika menggunakan pendekatan subjektif. Nah, sedangkan Eropa subjektif itu dianggap kalau ada pelanggaran lebih kepada pelanggaran suatu perjanjian. Sedangkan kalau di dalam Eropa, dan pelanggaran itu digunakan dalam konteks lebih melanggarkan hak seorang warga negaranya ataupun penduduknya. Nah, kalau untuk Australia, kenapa dicantumkan? Karena Australia mau tidak mau mesti saya sebutkan, karena itu ada inspirasi dibentuknya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Karena konstruksi yang dipakai dari kejaksaan adalah mengikuti pola yang ada di Crown Solicitor yang ada di Australia. Nah, sistem di sana pun ada dalam konteks yang bisa diambil bahwa di Australia jaksa pengacara negara dapat mewakili secara aktif dan pasif. Di sana yang disebutkan secara aktif yaitu ex officio karena jabatannya dia dapat melakukan pembelaan kepentingan publik di pengadilan, dan ataupun ex relatione yaitu berdasarkan pasif berdasarkan kuasa untuk mewakili kepentingan publik ataupun negara di dalam persidangan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Prof, masih ada waktu kalau misalnya ingin menambah. Cukup. Oh, baik. Karena masih ada waktu, terpaksa Ketua Sidang juga harus ikut bertanya selaku co-promotor. Saudara Promovendus, salah satu keunggulan dari disertasi yang saudara ajukan adalah berkembangnya doktrin tentang welfare state yang secara tidak langsung telah berevolusi menjadi bentuk kesejahteraan yang tidak lagi dipandang dalam struktural hierarkis, di mana penekanan hanya kepada pemerintahan. Di mana fungsi kepemerintahan itu juga telah melibatkan peranan multi stakeholder. Jadi tidak hanya pemerintah, seiring dengan doktrin tentang inventing government, ya ada inventing government, maka peranan multi stakeholder, korporasi, masyarakat, LSM untuk menentukan kesejahteraan juga dibuatkan perannya. Dan yang menarik adalah sesuai dengan disertasi saudara pada bab yang terakhir, pada bab sebelum kesimpulan dan saran, adalah hubungannya dengan data protection officer atau privacy trustmark atau accountability agent, bahasanya APEC privacy framework. Bagaimana Anda menjelaskan hubungan hal tersebut antara jaksa dengan data protection officer atau privacy trustmark? Karena tetap harus diberikan ruang, sebagaimana Anda nyatakan, melakukan hibrida antara pendekatan Uni Eropa dan Amerika. Itu yang pertama. Tanpa A, tanpa B. Jadi satu, terus ini yang kedua. Bagaimana memastikan tidak adanya penyalahgunaan oleh kejaksaan jika ia dapat bertindak sendiri demi kepentingan umum? Karena kekhawatiran adalah hampir semua administrasi negara mengolah data pribadi juga. Jika untuk korporasi mungkin pemerintah bisa keras,
Tapi apakah pemerintah bisa enforceable kepada sesama pemerintah? Karena ancaman perolehan data pribadi tidak hanya terjadi pada korporasi, tapi administrasi negara juga mempunyai peran ya terhadap hal tersebut. Jadi kalau kejaksaan kepada instansi lain mungkin bisa keras, bagaimana kejaksaan terhadap kejaksaan sendiri? Demi kepentingan umum yang ada di dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan, bagaimana Saudara Promovendus dapat memberikan usulan untuk memperkecil terjadinya peluang penyalahgunaan demi kepentingan umum tersebut. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Edmond Materim, SHSkom LLM, izinkan saya menjawab. Yang pertama kaitan dengan perkembangan welfare state yang baru, yaitu negara kesejahteraan madani, di mana bukan hanya negara yang memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan, tapi juga bahwa pihak swasta atau profesional dapat ikut serta dalam pengembangan timbulnya suatu kesejahteraan di dalam suatu negara. Nah, hubungannya bagaimana dengan posisi jaksa pengacara negara? Jadi memang dalam hal ini dan pelindungan data pribadi, saya menawarkan adanya pola semacam CPO atau DPO yang ada di Amerika Serikat ataupun di Uni Eropa, yang sebetulnya ada lembaga profesional yang independen, ya, yang bisa terdiri dari mungkin advokat ataupun profesional lainnya, yang tugasnya untuk mengecek soal ketaatan suatu penyelenggara sistem elektronik terhadap pelindungan data pribadi tersebut, di mana kemudian hasilnya itu disampaikan kepada Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi. Nah, hubungannya dengan jaksa pengacara negara adalah tidak langsung dengan pihak CPO atau DPO-nya, tapi hal tersebut dilakukan melalui Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi yang menyampaikan hasil rekomendasi kepada jaksa pengacara negara, yang kemudian akan dipertimbangkan apakah penanganannya secara pidana, perdata, ataupun secara administrasi. Seperti itu skema yang saya tawarkan dalam disertasi ini. Dan untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa memastikan independensi lah jaksa pengacara negara apabila yang menyalahgunakan itu adalah negara sendiri atau pemerintahan sendiri. Memang sebagaimana halnya penuntutan, fungsi-fungsi yang sebagai open barang ministry, mewakili kepentingan publik atau kepentingan masyarakat atau pemerintah, jaksa itu dapat bersifat independen sehingga tidak terikat kepada politik pemerintahan yang ada pada saat itu. Namun terlebih bagaimana supaya jaksa ini tetap melaksanakan fungsinya dengan baik dan lebih objektif apabila itu dilakukan penyalahgunaan oleh pemerintah, maka hal tersebut sebetulnya bisa diatasi pada saat rekomendasi itu disampaikan oleh Komisi Pelindungan Data Pribadi yang bersifat independen tadi. Dan baru kemudian jaksa akan mengeluarkan rekomendasi terhadap hal tersebut. Nah, fungsi sebagai open barang ministry juga termasuk fungsi yang independen yang dimiliki oleh kejaksaan, sehingga dapat dikatakan jaksa bisa secara objektif walaupun penyalahgunaan data pribadi itu dilakukan oleh negara. Sebagai catatan dari saya juga, sebagaimana filosofi daripada Cybercrime Convention atau Budapest Convention, sebetulnya tujuan dari dibentuknya Cybercrime Convention itu bukan untuk menumpas pelaku tindak pidana, pelanggaran atau pelanggaran data pribadi, tapi tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan melindungi demokrasi. Mungkin ada yang terlupa pada saat pertanyaan terkait dengan Data Protection Officer. Data Protection Officer sebagai suatu ekosistem yang ditawarkan oleh Kementerian Kominfo, Anda sudah membahas di dalam disertasi. Tapi saya ingin mendapatkan kejelasan, ketegasan dari Anda tentang bagaimana pandangan Promovendus terhadap rancangan ekosistem yang ditawarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang saya tawarkan di dalam disertasi ini adalah hubungannya dalam konteks fungsi preventif, yaitu ex ante, yaitu di mana pengacara negara bermitra dengan Data Protection Officer dan Chief Protection Officer yang berada di bawah pengawasan atau sertifikasi Komisi Pelindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan atau compliance dilaksanakannya pelindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik.
Jadi ini fungsi sebelum timbulnya suatu permasalahan, karena untuk memastikan kepatuhan penegak sistem elektronik tersebut. Dan fungsi kedua itu ada expose, yaitu dalam fungsi represif, yang apabila terdapat indikasi terjadi perbuatan yang diduga melanggar data pribadi, maka Komisi Perlindungan Data Pribadi setelah menemukan atau menerima laporan dalam hal tersebut dapat langsung melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Jaksa Pengacara Negara yang akan meneliti dan memilih tindakan hukum apa yang tepat untuk dilakukan terhadap perbuatan yang terindikasi pelanggaran terhadap data pribadi tersebut. Baik, terima kasih. Waktu habis, selesai. Sidang telah berakhir. Izinkanlah saya dan tim penguji lainnya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya skors untuk beberapa saat. Tim penguji Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovendus dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin tamu undangan yang terhormat, dimohon menunggu sejenak untuk mengikuti lanjutan ujian promosi ini.
Di mana? Prof. Rosa segini ya? Aku kali ya?
Mohon untuk tetap menonaktifkan telepon genggam. Terima kasih. Sidang promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para undangan yang terhormat, sidang promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Saudara promovendus dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Dipersilakan Ketua Sidang memimpin acara. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor Saudara R. Narendra Jatna, nomor pokok mahasiswa 1606 93 5591. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Saya sebagai Ketua Sidang bersama promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Rosa Agustina SH.MH telah membahas mengenai perkembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi juga telah melaporkan hasil ujian proposal riset, seminar hasil penelitian, serta ujian hasil riset atau pra-promosi saudara. Berdasarkan itu semua, tim penguji memutuskan mukanya agak memutih. Tenang saja. Untuk mengangkat saudara R. Narendra Jatna menjadi doktor dalam studi ilmu hukum. Dengan judisium dari sudut nilai yang diperoleh.
masih memutih mukanya. Sudah minum? Saya yang belum minum. Saya minum dulu. Dengan judisium dari sudut nilai yang diperoleh adalah sangat memuaskan. Saya persilahkan Saudara Promotor Profesor Dr. Rosa Agustina SHMH untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan, Prof. Sambutan oleh promotor. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Sebetulnya kita bertiga ya, Pak Edmond dan Pak Freddy. Mau bareng-bareng atau satu-satu? Boleh. Silakan nanti Ya, ditambahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pujian promosi Dr. Saudara Narendra Jatna, Dr. Narendra Jatna telah berjalan dengan lancar dengan meraih nilai tadi sudah disebutkan sangat memuaskan. Meskipun sebetulnya dari sudut nilainya itu cum laude ya. Namun karena telah lewat waktu ya, cum laude itu harusnya 4 tahun. Nah, Pak Narendra ini berapa tahun? 5 tahun. Ya, Pak Narendra ini 6 tahun. Jadi sudah lewat waktunya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Dr. Edmond Makarim yang telah memimpin sidang, sekaligus juga sebagai co-promotor bersama-sama Dr. Freddy Haris. Ya. Kami bertiga, tim promotor. Kemudian terima kasih kepada para penguji, Prof. Topo Santoso, Prof. Farida Pati Tinggi, ya jauh-jauh dari Makassar. Kemudian Dr. Trihayati yang hari ini tidak hadir. Kemudian Dr. Kurnia Toha dan Dr. Feby Mutiara Nelson. Nah, penelitian Dr. Narendra ini berjudul Pemberdayaan, Peran dan Fungsi. Pemberdayaan. Sebetulnya tadinya saya kok pemberdayaan ya? Tapi oke lah. Ya, peran dan fungsi jaksa pengacara negara dalam perlindungan hukum terhadap pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Nah, disertasi ini berusaha mengkaji peran dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara yang berkaitan dengan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dalam rangka memberikan ketentraman kepada masyarakat. Nah, tadi jadi pertanyaan, apa sih ketentraman? Nah, kemudian dijelaskan oleh Dr. Narendra bahwa menjamin data pribadi tidak disalahgunakan. Dr. Narendra mengadakan studi banding ya di Amerika Serikat, kemudian Australia dan Prancis. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap data pribadi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran secara online Bapak Jaksa Agung RI, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, dan Asisten Umum Jaksa Agung. Kemudian hadir di sini Bapak Bambang Haryadi, Komisi 7 DPR RI, kemudian Bapak Reda Mantovani, Kajati Banten. Selamat kepada Dr. Narendra beserta istri,
anak dan keluarga, juga kepada kejaksaan. Ya, semoga semakin sukses. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, para penguji, promotor, kopromotor, ya, dan di sini hadir secara online Kakanda Jaksa Agung Profesor Dr. Sanitiar Burhanuddin SHM dan MM, Saudara Dr. Narendra, Ibunda, ya, terima kasih atas doa untuk anaknya, karena pada akhirnya Dr. Narendra berhasil meraih gelar doktor di Fakultas Hukum UI. Juga istri, ya, yang dengan kesibukan juga sebagai jaksa, terima kasih juga karena Anda adalah orang yang mendorong suami Anda untuk tetap tegar, tetap teguh. Karena Narendra ini sibuk gitu kan. Dan memang unik kalau Bapak-bapak Ibu lihat disertasi Saudara Narendra, beliau ini tetap ingin menulis yang sangat berhubungan dengan pidana. Karena beliau sangat cinta dengan jaksa. Namun waktu dalam diskusi juga bersama Dr. Reda Mantufani, kita bilang, ya kalau di pidana ya nanti kawah candra di mukanya besar lagi. Maka diharapkan bisa menulis dalam suasana yang lain. Dan alhamdulillah, walaupun dalam suasana yang lain, Pak Jaksa Agung, apabila Bapak menyaksikan ada 2 orang doktor di sini, Pak Jaksa Agung, yang betul-betul menulis dengan tren pada akhir zaman. Pertama adalah Pak Dr. Dr. Reda Mantufani, yaitu tentang penyadapan, di mana terjadi kontroversi boleh atau tidak penyadapan. Sekarang Saudara Dr. Narendra menulis tentang perlindungan data pribadi yang kita sampai hari ini tidak terlindungi data pribadinya. Kadangkala kita ditelepon oleh di WA oleh sales asuransi, entah dari mana mereka mendapatkan data itu. Jadi betapa pentingnya disertasi pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat, ya, selamat juga menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Perencanaan, ya. Dan sekali lagi jangan lupa sembah sujud sama Ibunda, karena berkat beliaulah Anda ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya sebagai kopromotor juga memberikan catatan. Keunggulan dari disertasi Saudara Narendra Jatna adalah beberapa hal. Di antaranya, dalam konteks berpikir doktrin welfare state, bagaimana tadi diperdebatkan, negara hukum modern dengan multi stakeholdernya, ada terobosan juga berpikir tentang keamanan nasional dan ketahanan nasional. Karena di sana ada pasangan kata di Indonesia, aman dan tentram. Seringkali ketahanan nasional hanya digantungkan kepada keamanan dan pertahanan nasional serta ketahanan nasional. Ada satu kata yang terlupa, ketentraman yang berada melekat pada Undang-Undang Kejaksaan. Hal yang kedua adalah jaksa pengacara negara turut memastikan keadilan interaktif atau interaktif justice dalam menjaga kepentingan umum tidak bertentangan dengan kepentingan individual. Dan untuk ketentraman, jaksa juga mempunyai kewenangan untuk bisa melakukan permohonan penghapusan data yang tidak diperoleh secara sah, sehingga seharusnya itu menjadi lebih baik dibanding kondisi yang sekarang ini. Hal berikutnya, Narendra sebagai rekan seangkatan saya mempunyai keunikan, ya. Unik, bahasa positif, negatif cenderung aneh. Salah satu rekan angkatan yang sedikit terpanggil untuk berada dalam birokrasi untuk menjadi jaksa. Beliau sudah cukup mengenyam asam garam, bukan karena bikin sayur asam dekat pantai tentunya, tapi karena memang perjalanannya sebelum menjadi jaksa juga pernah menjadi pengacara.
Dan beliau juga cukup mengalami pahit getir, ya, hidup dalam 2 gelombang untuk menyelesaikan S3. Jadi teman seangkatan terkadang malah membuat perhatian makin lebih untuk membaca lebih detail. Kemudian sejarah juga mencatat, ya. Fakultas Hukum UI terkenal penyanyi namanya Once Dewa. Padahal sebelumnya ada lagi vokalis FAUI, Pak Narendra. Dulu ada dalam kelompok band yang sangat tersohor namanya The Stem. Karena nyetemnya lama, nyanyinya sedikit. Beliau juga kalau kita lihat sering orang salah paham karena lihat dari wajahnya ini orang Indo bukan, gitu ya. Kok Jawa tapi ada kelihatan ada Eropa. Atau jangan-jangan masih albino separuh jadi, itu juga belum tahu. Jadi dari demikian banyak catatan terhadap keunikan beliau dan perjuangan beliau untuk mendapatkan S3 yang tidak mudah, ya, betul-betul membutuhkan keteguhan hati, dorongan dan dukungan dari keluarga sehingga beliau dapat menempuh dan meraih gelar S3 doktornya. Selamat, semoga amanah, semakin matang, tidak banyak ngeroeng, rendah hati, dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Saudara Narendra Jatna adalah doktor ke-287 yang dihasilkan oleh program studi ilmu hukum, program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Merupakan doktor kelima yang lulus di tahun 2022. Jadi sangat Pancasila ya, kelima yang lulus di tahun 2022. Dan doktor ke-252 yang lulus setelah program Pascasarjana diselenggarakan langsung oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada yang berkenan hadir, Pak Bambang Haryadi, Pak Dr. Reda Mantopani, dan keluarga, Ibunda, istri Ananda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Dengan demikian sidang promosi doktor telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Ketua dan anggota tim penguji Universitas Indonesia, kami mohon berkenan untuk diabadikan bersama Doktor Baru sebelum memberikan ucapan selamat. Terlebih dahulu, mari kita saksikan video ucapan selamat dari Yang Terhormat Jaksa Agung RI, Profesor Dr. ST Burhanuddin SH MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas pelaksanaan sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum atas nama Saudara Narendra Jatna, SHRM, Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, dengan judul disertasi pemberdayaan peran dan fungsi jaksa pengacara negara dalam perlindungan hukum terhadap pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Melalui prestasi akademik ini, kiranya dapat semakin meningkatkan prestasi kerja dan sumbangsihnya bagi institusi. Saya juga berharap Novelty dalam disertasi ini tidak hanya berkembang dalam diskusi khusus akademik, namun juga dapat memberikan kemanfaatan lebih luas bagi institusi, masyarakat, dan negara. Terakhir, mempromosi dokter ini kiranya dapat menumbuhkan inspirasi dan motivasi bagi insan jaksa lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, video ucapan dari Kepala
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Leonard Ebenezer Simanjuta, beserta Asisten Umum Jaksa Agung, Bapak Kuntadi SHMH, beserta Asisten Khusus Jaksa Agung, Bapak Hendro Dewanto SHMH. Kita udah bilang, lu duluan, kita nyusul. Belajar lo. Kepada Ketua dan tim penguji, diharapkan untuk dapat diabadikan bersama Dr. Baru. Kepada Dr. R. Narendra Jatna dan keluarga, dipersilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan mengikuti prosesi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Baru. Demikian sidang promosi program studi doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.